Ya, pasca mudik Lebaran, sejumlah daerah melakukan aksi jemput bola mendatangi para pemudik yang telah sampai ke rumah masing-masing. Salah satunya dengan melakukan swab antigen massal dan menempelkan stiker tanda wajib isolasi mandiri. Ya, 25 orang warga perumahan Gria Melati, Kota Bogor, Jawa Barat dinyatakan positif COVID-19 dan 55 orang warga lain menunggu hasil swab. Diduga COVID-19 berasal dari seorang warga setempat yang pulang dari luar kota ke rumahnya 10 hari menjelang Idul Fitri. Sebagian telah langsung melakukan isolasi mandiri. Hanya satu orang marbot masjid yang melakukan isolasi di masjid tetapi segera dipindahkan untuk isolasi di BPKP Ciawi Bogor oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor. Ya, sementara di Jakarta sejumlah wilayah juga menerapkan pengendalian ketat berskala mikro atau lockdown mikro. Lockdown mikro ini diterapkan di RT 06 RW 03 di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur. Isolasi mandiri dalam salah satu RT ini dilakukan selama 14 hari dan dijaga ketat oleh petugas kepolisian sektor Ciracas. Sebelumnya ada 8 kepala keluarga dengan 14 jiwa terkonfirmasi positif COVID-19 di RT 06 RW 03 Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur. Baik, nanti kita juga akan update langsung bagaimana dari Jakarta dan juga Bogor. Dari Bogor ada Bapak Facul Biri, Ketua Satgas RW 13 Gria Melati. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Rati. Ya, terima kasih waktunya Pak Facul. Ini melihat untuk wilayah Anda sendiri begitu ya, RW 13 Gria Melati ini kan cukup banyak pemudik atau orang-orang yang pulang dari kampung halaman, kemudian mikro lockdown. Seperti apa mungkin kondisi di sana Pak Facul? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Jadi di kami ini kalau yang mudik setelah Lebaran kita belum terdata ya. Jadi sepertinya belum ada yang mudik ya. Tetapi kita mengalami kondisi saat setelah Lebaran baru kita tahu ada yang sakit ya, demam, kemudian periksa sendiri itu ternyata antigen positif. Kemudian besoknya langsung PCR itu positif, sehingga kita langsung melakukan tracing. Ada 11 hari Sabtu itu Jumat PCR, Sabtunya kita langsung tracing, kita melakukan secara mandiri, ada yang antigen PCR, ada 11 total ada 11 warga yang positif ya. Terus kemudian baru kita Satgas kumpul karena ini perkembangannya cukup signifikan. Kita bahas, kita secara darurat mengumpulkan teman-teman, kita putuskan untuk melakukan tes massal terhadap warga dan kita lakukan secara mandiri karena kita butuh hari Minggu kemarin itu semua kita harus bisa petakan paling nggak di data awal. Sehingga hari Minggu kemarin kita lakukan tes kolektif terhadap semua warga yang kita indikasikan ada risiko. Dari 47 yang dites secara kolektif itu ada 10, kemudian yang terindikasi positif, kemudian ada 3 lagi yang dari luar ya di tempat lain juga positif. Jadi ada tambahan 13 ya. Jadi waktu hari 11 sampai 13 ya kira-kira ada tambahan 24. Nah, ini langsung kita koordinasi dengan pihak terkait, Puskesmas, Dinkes, dan pihak kelurahan sehingga hari Selasa itu dilakukan PCR massal terhadap warga yang diindikasikan secara tracing harus dilakukan tes PCR. Ada 55 warga yang dites PCR hari Selasa kemarin. Nah, ini kita lakukan bekerjasama dengan Puskesmas. Ini dalam pelaksanaan terus. Sejak hari Senin kemarin kita lakukan pembatasan kegiatan masyarakat ya PPKM mikro di RW kami, RW 13, dan ini didukung, disupport oleh polisi, Pak Kapolres juga beberapa kali datang ke mari, kemudian hari Selasa kemarin Pak Wali Kota juga ke sini untuk memberikan support, arahan, dan menyemangati kami supaya ini secara teratasi. Ya, Pak Facul, Pak, dari warga Anda yang terkonfirmasi positif, apakah semuanya menjalani isolasi mandiri atau ada yang harus dirawat di fasilitas kesehatan?
kecuali satu, semua di isolasi mandiri di rumah. Ada satu kebetulan petugas masjid ya, Markot, itu diisolasi di tempat isolasi Pemkot. Oke. Pak Facul, tadi dikatakan 24 orang begitu ya, 11 ditambah 13 orang lagi begitu. Ini memang terindikasi mereka pulang dari kampung halaman atau bagaimana, Pak Facul? Oh enggak. Jadi karena kita nggak tahu ya, kemarin memang waktu satu yang ada yang sakit itu, kemudian di tracing ada diindikasikan kontak erat dengan seseorang. Seseorang itu kita tracing lagi seminggu atau 10 hari sebelumnya atau seminggu sebelum Lebaran itu dari luar kota. Jadi seperti itu, dari sana kita tracing tadi, ketemu 11, kemudian besoknya ketemu 13. Jadi karena ini kita tidak fokus kepada asal-usulnya, tapi kita fokus kepada bagaimana penanganan ini supaya tidak menyebar yang tidak terkendali. Jadi kami lakukan hari Minggu itu swab kolektif ya, swab antigen kita lakukan sendiri, biaya sendiri dari kita dan warga, supaya kita tahu peta awal untuk kemudian kita koordinasikan dengan pihak puskesmas dan dinkes. Baik. Pak Facul, satu lagi, kalau tadi memang ada indikasi memang tertular dari seseorang yang datang dari luar kota gitu, berdasarkan tracing yang dilakukan. Nah, untuk mentreatment orang-orang yang mungkin datang dari luar kota di periode-periode sekarang ini bagaimana, Pak? Jadi sejak kita melakukan PPKM mikro di RW kami, jadi kalau kita data ada yang datang dari luar kota atau ketahuan nanti harus mudik, ya kita tidak bolehkan masuk ke komplek kami, harus tes PCR dulu. Kalau sudah negatif baru boleh pulang dan isolasi. Sudah kesepakatannya sudah seperti itu. Iya, harus karantina juga. Harus karantina. Terima kasih banyak Pak Facul Biri, Ketua Satgas RW 13 Gria Melati. Kita bergeser ke rekan kami Yasmin Rahmadi yang nanti akan berbincang dengan Bapak Sugiman, Ketua RW 03 Kelurahan Ciracas. Selamat pagi Yasmin. Ya, selamat pagi Kamarati, Bayu, dan juga pemirsa. Memang saat ini kami mengabarkan dari salah satu zona merah di kawasan Jakarta Timur yang memberlakukan lockdown mikro, di mana ini khususnya dilakukan di RT 06 RW 03 Ciracas, Jakarta Timur. Dan tentunya setiap harinya pihak kepolisian ini melakukan penjagaan ketat di sini bersama dengan 3 pilar begitu, yang mana ini dikerahkan setidaknya 7 personil per harinya untuk memastikan bahwa warga RT 06 RW 3 ini tidak keluar dan masuk selama masa pemberlakuan lockdown mikro ini diberlakukan. Nah, untuk mengetahui seperti apa mekanisme dari lockdown mikro yang diberlakukan di sini, kami sudah bergabung dengan Bapak Sugiman selaku Ketua RW 3 Kelurahan Ciracas. Selamat pagi Pak Sugiman. Pagi, Kak. Oke. Pak Sugiman, mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada pemirsa TV One, ini seperti apa latar belakang dari diberlakukannya lockdown mikro di sini, Pak? Apa ada berapa warga yang terpapar di sini dan itu penyebabnya apa, Pak? Ya, sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri terbaru nomor 10 tahun 2021, di wilayah kami terutama di RT 006 RW 03 Kelurahan Ciracas, beberapa pekan lalu memang mempunyai beberapa kasus positif. Diawali oleh 8 kepala keluarga, 8 rumah yang terpapar. Namun update per hari ini, alhamdulillah berkat perjuangan dan pengawasan penuh dari Polsek Metro Ciracas dan Ramil Pasar Bo Ciracas dan seluruh stakeholder yang terutama warga yang ingin wilayahnya terbebas dari COVID-19 ini, per hari ini update-nya adalah hanya 3 kakak, terdiri dari 13 jiwa, yang 1 jiwa dirawat di Rumah Sakit Pasar Minggu, dan 12 jiwanya dirawat di Wisma Atlet. Demikian, Kak. Apa penyebabnya ada banyak warga di sini yang terpapar, Pak? Apakah ini terindikasi melakukan perjalanan mudik atau seperti apa? Analisa sementara memang bukan dari kasus mudik, karena kasus mudik terjadi beberapa 3 pekan yang lalu. Nah, kalau itu boleh diduga adalah ketika seorang warga yang terpapar waktu itu belum ketahuan positif. Serta-merta warga itu membantu, digendong, dibopong karena sudah kondisinya sudah lemah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan. Nah, ini kebetulan kendaraannya. Nah,
ketika saat itu karena tidak terindikasi positif, semua dengan serta-merta membantu. Nah, ketika setelah dimasukkan di rumah sakit, ternyata positif. Dan yang membawa pun ternyata setelah di swab positif juga. Berpengaruh kepada keluarganya, sehingga beberapa keluarga itu terjangkit positif semua. Baik, jadi ini bukan disebabkan karena mudik begitu ya Pak. Nah ini mengingat saat ini diberlakukan lockdown mikro, itu seperti apa sih Pak mekanismenya mengingat ini warga tidak diperbolehkan untuk keluar dan masuk, apakah dilakukan supply logistik seperti itu atau seperti apa mekanismenya di sini? Ya, saya apresiasi sekali terhadap perjuangan Bapak Kapolsek Metro Ciracas di sini yang begitu perhatian kepada warga kami, sehingga seluruh kekuatan, seluruh perhatian dilimpahkan di warga kami, menempatkan personil untuk kita memastikan beberapa gang itu kita gembok, Pak RT dan seluruh jajaran di sini memperhatikan itu. Jadi setiap warga yang mobilitas kita kendalikan. Dan hari kemarin sudah dilakukan swab oleh Puskesmas Kelurahan dan Kecamatan Ciracas, memastikan kemarin 20 jiwa yang diperiksa, dan hari ini hasilnya 200 jiwa yang kita periksa, dan hari ini dilanjutkan sampai semua warga di RT 6 ini kita ketahui kondisinya. Berarti untuk suplai logistik makanan sehari-hari juga disediakan begitu ya Pak oleh pihak Satgas COVID-19. Baik, terima kasih informasi dan waktunya Bapak Sugiman. Nah, pemirsa, demikianlah informasi dari Ketua RW 03 Kelurahan Ciracas, di mana tentunya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sini, ini tidak hanya diberlakukan lockdown mikro begitu, tetapi juga dilakukan swab antigen massal untuk memastikan bahwa tidak ada penyebaran lebih lanjut di pemukiman warga ini. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Kamarati dan Bayu. Ya, Yasmin Rahmadi mengabarkan langsung dari Ciracas, Jakarta Timur. Itu yang terbaru tadi dari sana, penerapan lockdown mikro. Tuh kan akhirnya melihat ya, kalau kita pulang ke kampung halaman, kita tetap bersikeras mudik. Yang repot bukan cuma kita sendiri. Satu RT, satu RW semuanya akhirnya repot juga. Itu kan? yang tadi terjadi di Bogor ya, meskipun tadi di Ciracas tidak diakui juga bahwa itu belum ada katanya yang mudik gitu. Tapi ya mudah-mudahan tidak fenomenanya tidak menyebar luas ya untuk kayak gini.